wabarakatuh. Halo, Kembali lagi di podcast Bincang Literasi. Bareng aku Alia, dan hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial nih. Namanya Kamila. Hai Kamila. Hai, Gimana nih Alia. kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aku denger kamu tuh punya hobi banyak banget, iya nggak sih? Boleh nggak nih sebutin apa aja sih hobi kamu sekarang? Sebenarnya ada banyak, tapi salah satunya itu baca buku. Oh, berarti kamu akhir-akhir ini habis suka baca buku ya? Kalau terakhir, kamu habis baca buku apa? Nah, buku yang baru-baru aja aku baca tuh ini nih judulnya Beresin Dulu Hidupmu, karyanya Gary John Bishop. Keren ya. Iya. Ini nih bukunya. Kira-kira kenapa sih kamu beli buku ini? Kayak apa yang ngebikin kamu tertarik buat beli buku ini? Jadi dari lihat judulnya aja tuh aku ngerasa ini buku bisa kayak memotivasi aku gitu untuk mengatasi overthinking aku gitu. Di usia kayak gini kan ya kita banyak overthinking lah ya kayak gitu. Nah, isi buku ini tuh bener-bener ngebantu banget, dan bahkan sebelum aku buka bukunya aja itu ya, dilihat dari judulnya aja nih, Beresin Dulu Hidupmu, dan pasti bakal ngebantu banget. Berarti emang kayak tiba-tiba ngeliat terus kayak, wih relate nih buku kayak gitu ya. Terus kalau misal nih, kan aku juga habis baca buku ini ya, kebetulan banget. Dan pas aku ngeliat nih dari judulnya aja, aku baru lihat judul buku ini, aku tuh langsung tahu kalau Gary ini dia tuh kalau nulis buku bahasanya tuh kayak satset banget gak sih? Kayak yang tajam, bukan yang lemah lembut gitu. Kayak simple tapi tuh sebenarnya dalam ya sih. Saya kayak yang kulihat ya, potongan-potongannya itu bener-bener singkat, cuman tuh isinya padat, kayak dibagi apa ya, diisi jadi satu gitu loh. Iya benar. Kayak ada beberapa kutipan yang menurut aku tuh menarik banget dari itu. Salah satu kutipan favorit aku itu ada nih, dia bilang kamu itu sebenarnya selalu menang meskipun saat kamu ngerasa gagal gitu. Jadi misalnya kayak di saat-saat kamu lagi rebahan atau kayak kamu ngerasa hopeless apa, itu tuh sebenarnya kamu menang gitu loh. Kalau dibayangkan aku sih kayak misal kita lagi goler-goleran, lagi males-malesan gitu gak sih? Terus itu tuh kan sebenarnya kita menang kan, tapi menangnya tuh dalam konteks mempertahankan rasa malas kita itu. Iya, benar. Gitu. Kira-kira kan itu kan sebenarnya kayak zona nyamannya kita nih. Kayak misal kita tuh suka nunda-nunda tugas, nunda buat belajar. Itu kan sebenarnya udah termasuk kayak zona nyaman kita gitu kan. Kamu pernah gak sih kayak kamu tuh berada di zona nyaman, cuma itu tuh sebenarnya toksik. Itu tuh sebenarnya zona nyaman yang buruk gitu. Kamu pernah gak sih sadar? Iya, pernah. Boleh di-sharing gak? Ceritanya ya mungkin pertemanan kayak gitu. Jadi waktu itu aku nih punya circle, tapi ternyata mereka itu gimana ya, toxic. Mereka tuh bermuka dua gitu. Jadi ternyata di belakang aku tuh mereka suka jelek-jelekin aku. Menurut kamu gimana buku ini bisa ngebantu kamu buat ngatasin masalah yang tadi kamu bilang itu? Nah, ini tuh kan dia juga ada ngebahas cara menghadapi, bukan caranya langsung sih, tapi cara menghadapi orang-orang toksik atau lingkungan toksik lah ya kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya itu kita tuh jangan ngerasa kecewa kalau misalnya ada orang yang memperlakukan kita kurang baik ya, toxically kayak gitu ya. Itu tuh sebenarnya keadaan itu lagi menjauhkan kita tuh dari orang-orang yang kayak gitu. Dan itu sebenarnya yang bikin kita sedih, yang bikin kita jadi overthinking itu tuh dari pikiran kita aja. Dan itu kita kayak nggak bisa mencerna gitu, kenapa ya kok aku dihadapi kayak gini. Itu tuh sebenarnya keadaan tuh lagi menunjukkan kamu gitu kalau bahwa lingkungan kamu itu tuh sebenarnya toksik gitu, orang-orang sekitar kamu toksik kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini tuh kayak kamu harus merubah lah itu pola pikir kamu kayak gitu. Dari cerita kamu aku jadi sempet keinget deh sama salah satu kutipan di bukunya Gary ini. Katanya stres itu sebenarnya muncul bukan dari masalahnya, cuma stres itu tuh muncul dari realita yang nggak memenuhi ekspektasi kita. Iya nggak sih? Iya, itu yang tadi. Mirip kan sama yang aku bilang tadi. Bener. Pokoknya kan di situ Gary ngejelasin tuh kayak kita tuh seharusnya tuh nggak ngasih ekspektasi yang berlebihan terhadap sesuatu. Malah Gary itu nekenin di kita di dalam buku ini tuh supaya kita tuh nerapin yang namanya zero expectation. Iya, jadi jangan terlalu berharap pada sesuatu gitu. Karena kayak sekalinya kamu berharap pada sesuatu, itu tuh di saat itu semua nggak terpenuhi, kamu yang akan ngerasa sakit sendiri, kamu yang capek sendiri gitu.
Tapi kamu sendiri setuju nggak nih sama konsep yang dibilang sama Gary ini, zero expectation? Setuju sih. Kamu setuju? Setuju. Apa itu nggak bikin kita kayak jadi apatis? Karena kan kita nggak naruh ekspektasi sedikit pun gitu kan. Jadi otomatis kita nggak punya harapan apa-apa. Sebenarnya gini, itu tergantung halnya apa ya. Kalau bukan suatu hal yang besar, misalnya hanya untuk pertemanan atau kayak misalnya orang ngasih kamu janji-janji kecil gitu, jangan terlalu berharap, karena kayak sekalinya kamu naruh harapan di situ, terus misalnya itu nggak terpenuhi, kamu akan sakit sendiri, kamu akan capek sendiri. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang bersifat apa ya, prinsip gitu, itu kamu emang harus naruh harapan besar. Misalnya tentang belajar atau misalnya ya pokoknya yang menyangkut masa depan kita atau hal-hal yang penting banget buat kita, itu kita harus taruh harapan. Karena kalau kita nggak naruh harapan juga di situ, ya kita juga jatuh. Terus aku sempat aku ingat lagi sama salah satu kutipannya Gary, kalau sebenarnya satu-satunya orang yang berpengaruh banget, yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita ya diri kita sendiri. Alias Gary itu bilang kalau sebenarnya penjahat utama dalam kehidupan itu diri kita sendiri. Benar. Kamu setuju gak? Ya, setuju banget. Mungkin kamu pernah sadar lagi kayak pas kamu tuh lagi ngelakuin sesuatu hal, atau mungkin nih kamu lagi self talk, kamu lagi ngomong sendiri ke diri kamu, cuman akhirnya kamu sadar kata-kata itu tuh mempengaruhi kamu banget. Pernah gak sih? Iya, pernah. Jadi contohnya untuk kejadian yang misalnya sifatnya berulang gitu, aku sadar akan hal ini. Contohnya kayak misalnya pertemanan yang sering gagal kayak gitu, aku juga sadar aku nggak bisa selalu menyalahkan, wah orang ini nggak benar nih, orang ini salah, maksudnya mereka jahat sama aku, nggak bisa. Dan ternyata di situ aku harus introspeksi diri aku juga kayak gitu. Dan ternyata oh iya ya, kejadian berulang kali ini bisa jadi masalahnya itu ada sama aku sendiri, bukan sama orang-orang gitu. Karena kejadiannya lebih dari satu kali berulang, itu kita juga harus introspeksi. Kalau dipikir-pikir buku yang setipis ini cuma berapa halaman ya? 200 halaman kan ya? 206 kalau nggak salah. Itu isinya bener-bener daging semua ya, bener-bener kayak wah isinya tuh bisa kita serap semuanya. Iya. Menurut kamu gimana sih buku ini tuh bisa cocok sama pelajar kayak kita? Jadi melihat usia kita sekarang ini ya, kita sering galau, overthinking, atau misalnya menghadapi lingkungan yang toksik segala macam kayak gitu. Nah ini tuh buku ini tuh ngasih kita cara ya, secara tersirat itu untuk kita memperbaiki pola pikir kita kayak gitu. Dan segala sesuatu ini kan yang kita rasain itu tergantung dari pola pikir kita nih, berdasarkan dari buku yang aku baca ini kayak gitu. Jadi kalau pola pikir kamu bagus, maksudnya yang kamu pikirkan itu hal-hal baik, itu ujung-ujungnya diri kamu tuh akan tergerak sendiri gitu, oh bahwa ini semua ada hikmahnya kayak gitu. Jadi kita gak bisa selalu menyalahkan keadaan gitu. Terus ya, kalau menurut kamu buku ini tuh kalau kamu misal disuruh kasih rating dari 1 sampai 10, kamu ngasih berapa ya? Aku bakal kasih 10 sih. Recommended banget ini. Pertanyaan terakhir deh. Alasan kamu ngasih dia 9 sampai 10 kenapa? Karena ini tuh ngebantu banget. Dan aku suka banget kutipan-kutipan dari buku ini yang simple tapi artinya tuh dalam kayak gitu, seperti yang aku bilang di awal tadi. Tipikal Gary banget sih tulisannya. Iya. Kayaknya waktunya udah tinggal dikit lagi sih. Iya. Tinggal bentar lagi. Kalau gitu kita tutup aja kali ya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.